jaringan yang terdiri dari jaringan internal atau internal network dan jaringan eksternal internet. Nah, di dalam jaringan internal terdapat klien-klien yang terhubung ke jaringan tersebut. Terdapat juga perangkat firewall dan router yang berperan dalam menghubungkan jaringan internal, yang menghubungkan jaringan internal dengan internet. Setelah itu di sini ada jaringan internalnya atau internal network. Ini merupakan jaringan yang terdiri dari klien-klien yang terhubung secara internal. Jaringan ini bisa berupa jaringan lokal di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, klien-klien tersebut bisa berupa komputer atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan ini. Terus ada internet. Ini merupakan jaringan eksternal yang mewakili internet. Jaringan ini itu adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai jaringan di seluruh dunia. Melalui router, jaringan internal dapat terhubung ke internet dan mengakses sumber daya yang ada di dalamnya, seperti situs web, layanan online, dan yang lainnya. Setelah itu ada klien. Ini merupakan komputer atau perangkat yang terhubung ke jaringan internal. Jadi klien-klien ini dapat mengirim permintaan dan menerima respon dari server atau sumber daya lainnya di dalam jaringan internet, atau di dalam jaringan internal. Terus ada firewall. Ini merupakan perangkat yang berperan sebagai penghalang antar jaringan internal dan internet. Firewall ini menjalankan IP tables, yaitu sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap lalu lintas jaringan. Dengan menggunakan IP table, aturan-aturan dapat diterapkan pada firewall untuk mengontrol dan membatasi lalu lintas yang melewati firewall tersebut. Terus ada router. Ini merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan internal dengan internet. Router ini bertindak sebagai pintu gerbang atau gateway yang memungkinkan lalu lintas data dari jaringan internal dikirim ke internet dan sebaliknya. Router juga dapat melakukan penyelamatan dan routing data untuk mengarahkan paket data ke tujuan yang tepat. Terus ada destination. Ini merupakan tujuan dari lalu lintas yang melewati firewall dan router. Tujuan ini bisa berupa server di jaringan internal atau sumber daya lainnya di internet yang diakses oleh klien. Cek IP dengan cara ketik IP A pada server. Nah, di sini sudah saya setting sebelumnya, lalu ketik nano edge network interface. Di sini saya konfigurasi ENS33 untuk di HCP dan ENS36 untuk IP static. Addressnya saya masukkan 10.10.10.1, netmasknya 255.255.255.0. Buka klien, lalu pilih setting, lalu buat profile baru bernama klien, lalu MAC addressnya menggunakan S33 karena kartu yang aktif dan S33 dan S36. Lalu IP4 nya saya buat manual. IP addressnya saya beri 10.10.10.2, netmasknya 255.255.255.0. gateway nya sama seperti IP address server, yaitu 10.10.10.1. Lalu gateway ini disesuaikan dengan IP address servernya. Lalu DNS saya beri 10.10.10.1, lalu tambahkan ping Google-nya 888 agar bisa connect ke internet, lalu apply. Buka kembali servernya, lakukan ping 10.10.10.1, pastikan ping tersebut berjalan, dan lakukan ping IP klien yaitu 10.10.10.2. Pastikan juga ping tersebut berjalan.
Lalu buka terminal klien dan ping IP server yaitu 10.10.10.1 dan ping IP klien yaitu 10.10.10.2. Tekan Ctrl C atau Ctrl plus C untuk stop ping. Lalu lakukanlah ping untuk ping Google yaitu dengan menggunakan angka 8.8.8 dan .8. Pembahasan yang dibahas oleh teman saya. Jadi sini saya akan membuka kembali servernya. Setelah itu saya ketik iptables min t net nat min nvl. Setelah itu kita cek path routingnya. Apakah kita sudah masuk atau belum. Nah, dan di sini saya akan mencoba untuk memblok website detik.com. Oke, melanjutkan presentasi teman saya. Ketikkan iptable min t net min a input min p tcp lalu ketik www.detik.com. iptable min t nat min a output min p tcp lalu ketik www.detik.com. iptable min t net min a forward min p tcp lalu ketik www.detik.com. Lalu buka klien dan tes, masukkan www.detik.com. Nah, di sini loading lama, lalu coba buka Facebook dan bisa terbuka. Berarti fix untuk www.detik.com terblokir. Nah, kembali lagi di server dan mencoba menghapus semua aturan yang sudah dibuat dengan cara ketikkan iptables -t filter -f, buka kembali client dan buka tab untuk www.detik.com. Sudah bisa diakses kembali. Lalu tahap selanjutnya yaitu mencoba blok akses ping untuk client dengan cara ketikan iptables min a input min s 10.10.10.2 min p ikem min j drop untuk blok akses. Lalu buka client dan tes ping kembali, masukkan IP dan buka internet untuk mencoba akses dan ternyata tidak bisa.